Halo adik-adik semua, kali ini kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sebelumnya mari kita ulas, sejak kapan sih Indonesia itu dijajah? Indonesia dijajah dimulai sejak kedatangan bangsa Barat tahun 1595, lalu penguasaan monopoli oleh VOC tahun 1602, jatuh ke tangan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800, sempat dikuasai oleh pemerintahan Inggris pada tahun 1811, lalu jatuh lagi ke tangan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817, dan penjajahan terakhir dilakukan oleh Jepang sejak tahun 1943. Ada beberapa hal yang terjadi selama penjajahan yang membuat rakyat Indonesia menderita. Di antaranya adalah monopoli, kerja paksa, sewa tanah, dan tanam paksa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah monopoli. Monopoli dapat dipahami sebagai suatu kondisi pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai dan menyediakan barang dan jasa. Dalam hal ini, penjajah melakukan monopoli pada perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Monopoli dilakukan oleh VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu kongsi dagang yang dibuat oleh pemerintahan Belanda. Mereka membeli komoditi dengan harga rendah untuk kemudian dijual ke Eropa dengan harga yang tinggi. Untuk melakukan monopoli, VOC melakukan taktik politik, yaitu politik adu domba atau divide et impera. Taktik tersebut dilakukan untuk menjebak para kerajaan-kerajaan yang berkuasa di daerah agar mau menyepakati perjanjian dagang yang lebih menguntungkan pihak Belanda. Tahun 1799, VOC dinyatakan bangkrut. Hal tersebut dikarenakan banyaknya korupsi dan hutang yang terjadi pada kongsi tersebut. Yang kedua adalah kerja paksa. Kerja paksa terjadi selama pendudukan Belanda dan Jepang. Selain mengeksploitasi kekayaan alamnya, penjajah juga mengeksploitasi penduduk Indonesia demi kepentingan mereka. Pada masa kependudukan Belanda, kita mengenal adanya kerja rodi. Kerja rodi dicetuskan oleh Herman Willem Daendels yang menjabat dari tahun 1808 hingga 1811. Para penduduk dipaksa untuk bekerja membangun beberapa proyek seperti membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun jalan dari Anyar ke Panarukan sepanjang 1.100 km, dan membangun beberapa benteng pertahanan. Akibatnya, rakyat sengsara dan banyak yang meninggal karena kelaparan. Selanjutnya, kerja paksa yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang ialah romusa. Tidak berbeda dari kerja rodi, romusa yang dilakukan oleh Jepang menyebabkan tereksploitasinya tenaga pekerja untuk membangun proyek, para perempuan dijadikan wanita penghibur, dan pembentukan tenaga pembantu perang melawan sekutu. Yang ketiga adalah sewa tanah. Sewa tanah diberlakukan saat pemerintahan jatuh ke tangan Inggris. Sewa tanah dipelopori oleh Thomas Stamford Raffles. Dicetuskannya sistem sewa tanah atau land rent system dilakukan dengan memungut biaya pajak pada lahan perkebunan maupun pertanian penduduk yang besaran pajaknya ditentukan oleh tingkat kesuburan tanah dan luasnya tanah. Adapun kategori tingkat kesuburan tanah terbagi atas tanah dengan tingkat kesuburan sedang, kurang, dan tandus. Sistem sewa tanah ini mengharuskan penduduk untuk membayar pajak menggunakan uang maupun hasil perkebunan yang disetorkan ke petugas pemungut pajak.
Namun pada akhirnya sewa tanah ini tidak berhasil. Penyebabnya diantaranya adalah kesulitan menentukan jumlah pajak, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah, pegawai yang terbatas, dan masyarakat yang belum mengenal sistem uang. Yang keempat adalah tanam paksa. Tanam paksa dipelopori oleh seorang gubernur Hindia Belanda yaitu Johannes van den Bosch. Dipicu karena adanya kesulitan keuangan akibat banyaknya dilakukan pemberontakan di daerah-daerah. Adapun isi dari ketentuan sistem tanam paksa adalah sebagai berikut. Namun pada akhirnya semua aturan itu dilanggar dan justru memicu penyelewengan. Akibatnya terjadi krisis pangan yang menyebabkan meningkatnya angka kematian. Akhirnya pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihapuskan. Penderitaan pada rakyat sudah dimulai sejak praktik monopoli berlangsung. Bentuk kebijakan yang merugikan rakyat memicu berbagai perlawanan di berbagai daerah. Hal tersebut terjadi dikarenakan Indonesia belum mengenal konsep pendidikan dan juga persatuan. Barulah ketika muncul para tokoh berpendidikan, pergerakan dilakukan melalui semangat nasionalisme dan organisasi. Materi tersebut akan kita kupas tuntas pada bab selanjutnya. Thanks for watching, semangat terus untuk belajar.